Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat Renungan dan Doa berada dalam keadaan sehat. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan memeliharanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Dan saya akan baca ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya beri judul Singkapkanlah Injil. Saudara-saudara, Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Injil ini harus disingkapkan. Apa maksud dan arti, makna, pesan yang mau disampaikan dari Injil? Memang tidaklah mudah untuk menyampaikan ini pada masa itu, pada masa di mana Petrus harus menyampaikan kepada orang non-Yahudi, orang Romawi, Cornelius namanya. Tetapi begitulah Roh Allah memakai dan memperlengkapi Simon yang juga disebut Petrus untuk memberitakan siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia dipilih Allah ketika Allah menyingkapkan kemuliaannya di atas gunung. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Petrus terus menyingkapkan siapa Yesus. Ia Tuhan dari semua manusia. Ia menyatakan tanda-tanda kerjaan Allah dengan menyaksikan tentang dirinya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, baik itu menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa setan, mengusir iblis. Ia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan masih banyak perkara, peristiwa-peristiwa yang dilakukan Yesus yang tidak diceritakan. Tetapi setidaknya Petrus telah meyakinkan Cornelius, orang non-Yahudi, dan juga membuat orang-orang bersunat atau orang-orang Yahudi tercengang atas kuasa Roh Kudus yang memampukan Petrus berani menyingkapkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dengan tegas ia mengatakan, maka aku tahu sekarang bahwa Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Injil itu untuk orang lain, untuk semua orang. Dan inilah yang terus disaksikan Petrus, bagaimana Yesus itu anak Allah yang datang ke dalam dunia, mati dan bangkit serta naik ke surga, dan akan datang sebagai raja untuk menghakimi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus juga menyaksikan tentang dirinya, di mana ia memberi kesaksian tentang hidupnya yang berpusat pada Kristus.
dan Roh Allah memampukan dia untuk bersaksi. Nah, setiap orang percaya mendapat tugas yang sama untuk menyingkapkan Injil, menyingkapkan siapa Yesus bagi dunia. Memberitakan Injil adalah tugas imamat orang percaya. Memberi kesaksian pengalaman rohani yang berpusat pada Kristus. Jangan hentikan kasih Allah dalam Yesus Kristus yang telah menjamin damai sejahtera itu bagi dirimu. Teruskanlah dan tularkanlah kepada orang lain sehingga kabar keselamatan menjangkau banyak orang, semua orang. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami terus dikuatkan oleh firman-Mu untuk terus menyingkapkan Injil, menyingkapkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Kami berdoa Tuhan buat jemaat dalam pekerjaannya, dalam usaha, dalam rencana. Tuhan berkati semuanya. Beri kekuatan untuk berkarya dan menikmati. Engkau juga memberkati dan menolong jemaat dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, agar cinta kasih yang asalnya dari Tuhan terpelihara dalam hidup rumah tangga. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang lemah, seperti Nyonya Agustina Pasinggi, Nyonya Nita Nathan, juga Shirley Borotoding yang dirawat di Rumah Sakit Masita, Mama Adel, Nyonya Joni Ropo, Ibu Agustina atau Nenek Tantri di sektor 5, dan beberapa yang telah kami doakan bersama pada hari-hari sebelumnya. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka dengan cara-Mu, dan memberkati segala upaya yang dilakukan yang berkenan kepada Tuhan untuk kesembuhan mereka. Engkau memberkati kesiapan jemaat hari ini untuk mengikuti ibadah Rabu Abu, untuk mengerti dan mengingat kembali dan disadarkan bahwa kami ini adalah debu dan akan kembali ke debu, akan kembali kepada Pencipta, sehingga hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami akan gunakan sebaik yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Engkau Tuhan terus memperlengkapi hamba-Mu, memperlengkapi Majelis Gereja Toraja Jemaat Telobatua dalam mempersiapkan rapat kerja pertama yang jika Tuhan berkenan tanggal 5 hari Sabtu mendatang akan dilaksanakan. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik dalam cinta kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Selamat kepada seluruh warga Jemaat Telobatua khususnya dan warga Gereja Toraja yang akan mempersiapkan diri mengikuti ibadah Rabu Abu ini. Biarlah kita dikuasai oleh Roh Allah untuk terus menyingkapkan Injil Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus sayang kita semua.